Masih ada di kepala kok, masih ada di kepala. Oke, Saya 53. oke. 34, 534 kan? Ya. Oke, nanti ntar saya bantah ya. Lanjut bang, lanjut. Ciluk mbak, Oh, ya belum. saya 53. Ah, Ya saya 53, maaf. Ya saya 53. iya, ya saya 53 Ya, paham. ayat 4. Ayat 4 sampai 5. Apa? Paham, Ayat paham. 4 Menang aja. Ya. Ini lari kemana-mana nih, tapi nggak apa-apa, kita ikutin yuk. Iya, makanya saya ketawa waktu mau bawa ini. It's okay, nggak apa-apa. Tetapi Nggak dia apa-apa. tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran dan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Nah, ibarat kayak gini, nubuat seperti yang diibaratkan oleh kitab Yesaya itu tergenapi di Injil gitu. Nah, tanda Yunus itu merupakan salah satu dari seperti hal yang sama. Jadi Yesus memakai tanda itu untuk menggambarkan bagaimana penghakiman yang akan diberikan nanti ketika dia sudah mati dan dia akan bangkit dan akan datang kembali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Itu inti perikop daripada pembacaan yang tadi yang di Markus itu. Itu peringatan kepada Niniwe. Peringatan kepada Niniwe. Oke, sudah bang. Oke, Tunggu abang, jangan Mbak ditutup. Sabtu, Abang, mau langsung digebuk apa? Terus dulu. abang jangan ditutup dulu, jangan ditutup dulu. Oke, nggak kirain mau langsung digebuk gitu. Jangan tutup dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan kita diskusi. Bang Rio tadi baca yang mana? Excuse me, permisi. Aduh, saya refleksnya bahasa itu mulu. Abang tadi baca yang mana? Ayat 4. Ayat 4 sampai 5, biar saya bacakan sekali lagi ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Pertama, kita kembalikan dulu kepada pembahasan kita di awal. Apakah ada bahasa pukul? Apakah ada bahasa sakit? Apakah ada bahasa sengsara di sana? Jawab itu dulu saja ya, biar nggak kemana-mana. Nggak ada. Nggak ada, betul sekali, tidak ada. Kemudian yang ayat kelimanya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apakah ada kita membahas sakit di sana? Sembuh identik dengan sakit. Apakah ada? Dar, selamat datang di kebenaran, thank you. Saya undur diri. Assalamualaikum. Gue sapa dulu. Ya, makasih dong. Assalamualaikum Pak Ustadz Alif. Ya, kita lagi ya, kita tambahkan lagi kebugannya. Iya. Izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, bahwa katanya dikatakan bahwa tiga itu adalah perbuatan untuk Yesus. Jangan baca setengah bang. Ya, jangan baca cuma satu ayat. Kan kalian pasti bilang baca keseluruhannya. Oke, kita baca keseluruhannya. Aduh, melani lama lagi jaringan nih. Suwe dah. Dor, mana? Ya, sabar bang. Sabar bang ya. Aduh, jaringan gua nih. Ntar ya. Ini misalkan nubuatan untuk Yesus, itu lama kali. Bersihin dulu itu, ada roh jahatnya kali, Pak Waji. Ketawa Ustadz Alif ditahan ya. Oke, kita lihat. Bang, geser bang. Sujudnya geser stikernya. Nggak ada. Bang, Nggak ada. Udah nggak ada. Geser. Geser Udah nggak ada. Itu mana? Nggak ada. Geser ke Udah dihapus. Masih ada ya kelihatan gue. Ntar gue itu dulu dah, screenshot dulu bentar ya. Serius, nggak ada. Sebelum abang nyampein, aku cuma mau bilang aja sih sama Bang Rio, dari cara penjelasanmu saja itu sudah sangat tendensi sekali dengan apa yang kita bahas. Excuse me, saya harap bawa data yang benar ya. Makanya misalkan itu baru hilang dari terus bentar baru hilang itu. Nah, misalkan Yesaya 53 ini perbuatan Yesus ya, kita baca ya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dan dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai
korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, misalkan ini nubuatan untuk Yesus, harusnya Yesus itu selamat dan umurnya panjang dan melihat keturunannya. Yesus itu menikah akan nantinya. Misalkan ini faktanya, Yesus itu tidak selamat menurut kalian dan tidak pernah menikah menurut kalian. Makanya misalkan ini dibawakan nubuatan untuk Yesus di Yesaya 53, jangan baca cuma satu ayat atau berapa ayat, Bang. Silakan baca seterusnya. Ya, misalkan ini nubuatan Yesus, mana keturunan Yesus gitu? Di mana Yesus hidup? Silakan buktinya. Misalkan ini nubuatan untuk Yesus, di mana mengatakan, di mana faktanya Yesus itu menikah, mempunyai keturunan, dan mana Yesus itu hidup, di mana? Oke, silakan lanjut. Silakan Bang Rio dibuktikan bahwa ini nubuatan untuk Yesus. Yesus mempunyai keturunan dan umurnya akan panjang. Silakan Bang. Ayo, silakan Bang, tampilkan Bang, nanti ntar saya itu sebutkan aja berapa gitu. Saya udah pilih pasti bawa Yesaya 53 gitu. Ayo Bang, silakan Bang. Di mana keturunan Yesus? Misalkan nubuatan ini untuk Yesus. Simpel kan saya kan? Ayo, Bang Rio semangat. Ayo, Bang Rio semangat. Kalahin. Ayo. Ayo Bang Rio, pasti bisa Bang Rio. Kan katanya nubuatan untuk Yesus ini. Bener sekali. Ayo dong Bang AM, yuk silakan Bang Rio, ayo. Assalamualaikum Ustadz Arif. Assalamualaikum Nawasena. Waalaikumsalam Abang. Takut diomelin ah. Bang Rio, ayo bisa. Kamu bisa Bang Rio. Jangan semangat pantang menyerah. Sebalik ya. Ya, itu sih udah keluar dari pembahasan. Habis pakai bawa ayat kes ini ya. Tapi kalau ini dipertanyakan apakah untuk Yesus dengan melihat ayat ke-10, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Jadi pertanyaannya apakah ini bisa untuk Yesus? Karena kalau dari kata bahasanya Yesus menikah gitu ya. Maksudnya gitu ya Abang ya? Ini aku doang ya yang nggak ngerti. Abang boleh diulang lagi tolong? Maksudnya gimana? tadi ya soalnya dia udah pindah ayat. Jadi tadi kan Rio bilang kalau ayat ini nubuatan untuk Yesus kan. Lalu enggak. Ya, saya tetap profesional ya. Saya. Yang Yesaya ini. Tadi kan Abang Rio bilang ini dibuat untuk Yesus, lalu dibantah oleh Abang siapa tadi? Saya yang bantah. Abang MT bantah bahwa kalau ini untuk Yesus, mana keturunan Yesus gitu ya, umurnya akan lanjut gitu ya maksudnya ya. Saya harus supaya saya gak salah. Gitu ya maksudnya Abang ya? Ya. Terus? Iya, Baca kalau ayat 9 enggak? oh iya Rio dulu aja gak apa-apa. Kenapa Bang? Ya, bacakan ayat 9. Iya, keseluruhan. Ini kan satu perikop Bang. Iya, batasnya itu di ayat 9. Kok batasnya? Orang fasik. Ayat yang ngejelasin itu udah masuk di orang fasik. Coba yang fasik, baca ayat 9. Kok batasnya sih? Yang bingung siapa sih? Baca dulu ayat 9, Bang. Iya, tentang menderita dia
paham saya Beda, udah beda, beda loh. Beda orang yang di sebelum ayat 9 sama sudah ayat 9 itu beda. Coba baca ayat 9. Nah, orang yang menempatkan kuburnya di antara orang fasik dan malam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Oke, ini berarti ia itu siapa? Ia ini merujuk ke orang kedua itu. Sedangkan ia itu berada di antara orang fasik. Di sini menggunakan kata ganti ia. Bukan orang fasik, bukan diceritakannya orang fasik, bukan, tapi ia itu berada di dalam orang fasik. Tuh, orang menempatkan di kuburnya di antara orang fasik, orang-orang fasik, bukannya orang yang menceritakan orang fasik, bukan. Ini yang bingung siapa sih? Lucu aja gitu. Padahal di 10 jelas, tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini kata ia lagi nih, ia ini merujuk ke siapa? 9 dan 10 itu menggunakan kata ganti ia dan dia gitu. Ia dan dia itu sama. Misalkan di Yesaya 53 ini merujuk kepada Yesus. Nah, ia ini siapa gitu? Pasti Yesus kan? Yo, ayo Bang Rio, pasti bisa Bang Rio. Misalkan 53 Yesus itu punya keturunan, di mana keturunannya gitu? Siapa namanya? Umurnya di mana gitu? Umurnya akan lanjut. Keturunannya di mana? Misalkan Yesaya 53 itu. Ayo dong, semangat. Jangan semangat. Salah. Mungkin yang agak komen dikit kali Bang Oji. Nggak nyampe kan. Enggak, tadi kan Bang Rio mengatakan Yesaya 53 ini untuk pembuatan untuk Yesus gitu kan. Nah, di mana keturunan Yesus? Maaf. Bisa saya jelaskan ya? Oke. Iya, silakan. Jadi yang 53 itu kan perikopnya itu Jangan sambil lihat Tuhan yang baca. menderita ya. Oh iya. Maaf, Lanjut. aku baca Alkitab jadi kayak gini. Hamba Tuhan yang menderita. Jadi konsekuensi dari nubuat yang saya maksudkan seperti ini, bukan jadi seperti ini. Bukan semua ayat seperti Yesaya dari yang pada pasal 53 yang judul perikopnya hambaku yang menderita, kemudian dijadikan semua itu ibaratnya Yesus punya keturunan, kemudian dia kena tula dan lain-lain. Kan Yesus nggak kena tula, enggak. Tapi ada beberapa nubuat yang kemudian itu secara implisit kalau ditafsirkan itu mengarah kepada berita-berita penyaliban Yesus, sama seperti Yunus tadi yang dipakai tanda Yunus, bukan kisah hidup Yunus, karena pada nyatanya Yesus itu nggak masuk ke dalam perut gitu. Mungkin Ayam bisa jelasin juga waktu. Iya, saya mungkin akan kembali ke Matius tadi ya, tentang tanda itu, bahwa kalau ya halo. Oke, udah. Oh Bang, yuk mari. Oke, udah. Berarti ayat ini yang dijelaskan sama Abang tadi sama Bang Rio, ini bukan untuk Yesus ya. Berarti ayatnya sampai 9. Sedangkan perikopnya itu 1 sampai 13 kalau nggak salah ya. Koreksi nanti kalau salah. Ya, di sini satu perikop ini sampai 13. Nggak ada namanya judul pembuatan perikop baru. Misalkan ini perkataan Yesus. Nah, di mana gitu sebenarnya, misalkan bukan perikopnya sampai mana menandakan gitu bahwa kata ia di dalam 10 itu untuk orang lain gitu, bukan untuk yang dibuatkan atau yang berdasarkan perikop ini. Itu siapa kalau itu orang lain?
Itu masih bagian di Yesaya 52 bang, makanya nggak ada judul perikopnya, itu hamba Tuhan yang menderita. Jadi yang jelaskan dia itu dia itu huruf kecil loh bang, dia itu huruf kecil itu maksudnya kepada hamba Tuhan yang menderita. Dia itu nggak huruf besar, maaf. Ya berarti ini untuk siapa bang? Di Yesaya 53 ini untuk siapa? Keseluruhan perikop ini. Buat hamba Tuhan yang menderita. Buat hamba Tuhan kan menderita kan, bukan untuk Yesus kan? Iya, tapi yang saya jelaskan bahwa yang namanya nubuat itu akan terjadi. Dia menggambarkan bukan langsung, dia langsung tulis nama Yesus di perjanjian lama pun nggak ada nama Yesus tuh bang. Ya paham namanya nubuat gini bang, kejadian pemberitaan di masa lalu yang berarti nanti akan datang itu akan kejadian, itu namanya nubuat bang, walaupun tidak spesifik. Nah masalahnya di 53 ini nubuatannya untuk siapa yang saya pertanyakan itu. Ya sekarang gini, kalau saya tanya di masalah Yunus, apakah di permasalahan tentang Yunus tadi akan ada dijelaskan bahwa ke depan akan terjadi atau akan disinggung tentang Yunus masuk dalam perut ikan itu? Kan enggak kan bang, tapi malah dimunculkan oleh Yesus. Di dalam Yunus itu memang tidak ada nubuatan, tetapi Yesus itu menganggap ada sebuah penggenapan. Beda bang, namanya nubuatan sama penggenapan itu beda. Soalnya kata di Matius itu sebab seperti Yunus itu namanya penggenapan, bukan nubuatan. Abang konsepnya harus diperjelas dulu gitu. Oke. Silakan nanti Ustadz Alif bisa ini nggak Ustadz Alif? Monitor nggak? Wah kasihan kok. Monitor cuman agak noise. Kalau Oh iya, nggak apa-apa, tiga nggak itu apa-apa. untuk Yesus Iya, silakan itu Ustadz. konsekuensinya itu harus diterima. Di ayat 2-nya udah dibahas apa belum? Katanya tadi ayat 10 udah ganti orang. Kalau kita runut dari ayat 2 aja itu udah kelihatan di situ. Di situ orangnya yang tidak tampan. Ini kawan-kawan Kristen ini sepakat kalau Yesus itu tidak tampan. Saya setuju sekali, saya setuju apa yang dikatakan oleh Ustadz Alif Afi. Halo kak. Lanjut. Aduh. Coba. Kalau sepakat Yesus tidak tampan, maka foto yang beredar itu hoax. Kan gambarnya tuh banyak ganteng-ganteng, hidungnya mancung, rambutnya panjang, berjenggot, berkumis. Pokoknya bule banget lah. Ganteng deh. Iya, mestinya fotonya nggak ganteng, mestinya. Ini yang Ya, Kristen coba kenapa dibaca lihat ayatnya. Google dua-duanya? Awas mental loh. Gantian aja. Sama bang, soalnya udah pindah-pindah ayat jadi saya jadi bagi lagi Matius kanan kayak Yeremia. Iya. Masalahnya Ya, ini kan satu kode. siapa? Bang Oji putus-putus Bang Oji, Ustadz Alif dulu. Bang Oji putus-putus. Oh, Gini sinyalnya nggak mendukung loh. Suruh dibersihin dari roh jahat dibilang. Itu kan, itu tadi kan katanya dari 10 ke atas itu udah beda. Pastinya itu yang begitu karena udah pergantian kop. Tapi kalau oke lah dibantah, kalau dibahas satu persatu justru malah kasihan gitu. Maaf, saya Sebab salah kaprah di ayat 9. Saya Iya. pikir itu kemudian dia berganti ke orang fasik, ternyata dia sama. Dia yang dimaksud hamba, sama seperti perikop yang di pasal 5. iya, di ayat 2 itu posisinya Yesus kan? Enggak. Oh, jadi saya ini bukan untuk Yesus. Ya, sesuai dengan perikop. Aduh, jelasin gimana ya? Ini perikopnya kan untuk hambaku yang sedang menderita. Tetapi pada ayat yang saya jelaskan pada ayat 5 tadi, itu mengarah kepada sesuatu yang akan digenapi di kemudian hari. Berarti comot ayat ya yang sesuai dengan penggenapan itu sesuai gitu nubuatan itu, tapi yang nggak sesuai dengan penggenapan berarti bukan gitu bang. Gimana? Nah, ini jadi runutannya gimana ini sih kawan-kawan? 53 ini untuk Yesus atau bukan? Biasanya selalu jadi andalan loh buat Yesus.
Yo gimana Bang Rio? Ini buatan untuk siapa? Untuk Yesus kah atau yang orang lain gitu? Tak tahu. Aku udah katakan tadi, cari betul-betul dulu, baru cakap. Kata buku. Ada orang Malaysia nyasar sini, Bang Haji. Kita kan ngikutin. Tadi kan dari Yunus lari-lari tiba ke Yesaya 53 lagi. Aduh. Kita mau di sini ngikutin Bang pola pikir kita kalian gitu. Gak memaksakan. Silakan Bang Rio dijawab Bang Rio. Ini untuk siapa? Ya, Saya itu buat Yesus. Oh, berarti di nomor 2 Yesus itu jelek Bang ya. Teruk itu kan jelek. Enggak, itu penggambaran bagi hamba. Oh, beda lagi Bang, bukan Yesus Bang. Jadi ibarat gini, ini kan bahasa Yesaya, sama seperti kita maknai Kidung Agung. Itu banyak yang namanya, itu memakai majas gitu loh. Lebih Iya, kepada coba dibaca kayak dulu, kata-kata- Bang. Dibaca kata-kata dulu, majas. dibaca dulu. Jadi maksudnya Dibaca saya jelaskan dulu. ya. Tadi kan ada katanya situ kayak engkau orang memiliki keturunan, kan keturunan umur panjang. Itu artinya tentang kebangkitan Tuhan kekekalan. Itu mewakilkan atau melambangkan kekekalan. Jadi nggak selamanya kata-kata mentah itu terus kita langsung adopsikan ke sesuatu yang harus kita realkan. Bacaan kita itu bukan pakai pikiran yang kayak mantah-mantah gitu loh Bang. Nggak segampang baca Al-Quran. Oh gini Bang, salah Bang. Kita misalkan mau mengkoreksi itu sebagai sebuah kekekalan, harusnya jangan menggunakan kata sera di dalam bahasa Ibrani. Kalau kata sera itu merujuk kepada keturunan biologis di nomor 10-nya. Ya, Ya. harusnya kata beda gitu. Soalnya kalau kata sera di dalam Yesaya 53 nomor 10 keturunan itu secara biologis. Itu namanya secara gramatikalnya, Bang. Nah, misalkan kekekalan kata Abang itu berdasarkan revisi dari siapa, Bang? Gitu. Silakan, Bang. Lalu aku pahamnya itu alegoris, maaf. Mungkin pembahasannya ketinggian Bang Jadi Oji. kayak gimana? Tadi ya, pembahasan kita bahasa itu tinggi. Jadi kayak gini loh Bang. ya apa? Ini kan sesuai dengan apa yang aku percaya kan. Jadi Bang demikian. Rio. Demikian yang aku percaya. Ini demikian saran. gitu. Excuse me, ini saran untuk Abang. Jangan sampai ke bahas alegoris deh. Please, ini saya bantuin loh Abang. Baik, Jangan bahas baik. alegoris. Terima kasih. Iya, tadi kan Abang menggunakan kata alegoris itu sebagai kekekalan gitu. Alegorisnya dapatnya dari mana? Sedangkan bahasa aslinya itu sera itu keturunan biologis. Gitu. Bang Oji, ketinggian, kembali ke tema aja yuk. Yesus bersujud itu loh. Kita balik lagi ke Yunus. Nah. Silakan. Balik ke Yunus. Kasihan ini. Bang baru naik ceritanya yang tinggi-tinggi. Hari gini. Ya Mardi, silakan. Silakan Bang Aeng, Bang siapa ya? Kita bubarin aja dah, kasihan dah. KPK saya. Iya. Pernyataan saya tadi terkait dengan konteksnya bahwa di dalam Matius 12 ayat 40 itu tidak ada berbicara hidup mati. Oh, kembali ke situ. Situ lah. Ya Awal. udah. Ya udah. Iya, Boleh. karena kan Boleh. begini, sama seperti Yunus tinggal. Betul. Nah, Oke. jadi sama seperti Silakan dulu. tinggal. Oke. Sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Sama seperti Yunus tinggal Oke. di dalam perut ikan. Sip. Bukan prosesi bagaimana keselamatan Yunus itu sendiri, bukan. Tapi Baik. berbicara kepada tanda yang akan dilihat itu adalah bagaimana sama seperti Yunus dalam hal tinggal di dalam perut ikan gitu. Oke, pertanyaan saya, ngapain Yunus tinggal di dalam perut ikan? Lagian juga Yunus beda. tinggal di dalam perut. Lagian Yunus tinggal di beda. dalam. Yunus di perut ikan. Yesus di bumi, di tanah, yang nggak nyambung, nggak sama.
Diambil apanya? Ya, pertanyaan saya, ngapain Yunus tinggal di dalam perut ikan gitu loh? Yunus tinggal di dalam perut ikan karena merupakan konsekuensi dia lari dari panggilan Tuhan kan, kalau kita lihat di kitab Yunus. Sehingga terus apa nggak ada tempat konsekuensi yang lain? dia terima, Apa nggak ada tempat lain? Ngapain Yunus harus tinggal di dalam perut ikan? yaitu konsekuensi dari apa yang dia lakukan, lari dari panggilan Tuhan. Begini abang, begini abang. Pertanyaan saya, dengerin, sabar ya, dengerin pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya, kalau dia lari dari panggilan Tuhan, kenapa harus tinggal di dalam perut ikan? Kenapa nggak tinggal di gua? Kenapa kok harus di perut ikan? Ngapain? Oke, iya. Jadi Yunus prosesnya manusia itu Yunus manusia. Ya, oke. Betul. Jangan pakai asumsi lah, itu kan dihukum Tuhan itu. Ya, Gimana Itu sih? dihukum Tuhan itu, Masa Bang. kawan Kristen itu nggak paham kitabnya? Lari dari Konsep hukum tinggal Tuhan itu kan gimana sih? kemauan sendiri, Bang. Aduh. Saya Enggak, kebayang aja gitu loh. Waktu abis dihukum Tuhan, berenang nyari ikan dulu baru masuk. Ya Allah. Jangan dikeroyok deh, jangan dikeroyok, gak Jangan boleh. dikeroyok. iya. Enggak. Saya nggak akan keluar dari konteks. Saya akan tetap mempertahankan konteks. Sama. Jadi, Sama. Oke, Saya juga oke, nggak oke, akan oke. keluar dari konteks. Tapi pertanyaan saya dari konteks itu, kenapa ya ngapain Yunus tinggal di dalam perut ikan, ngapain? Dia melakukan Iya. apa aja di dalam situ? iya, oke. Jadi pertanyaannya kenapa dia tinggal di dalam perut ikan? Iya, kan Kenapa dia konteksnya tinggal itu kan. Ya, kenapa dia tinggal di dalam perut ikan? Berarti kita harus lihat cerita sebelumnya dari pasal 2 tadi. Oke. Pasal 2 ketika dia disuruh pergi ke Niniwe, dia lari dan dia naik kapal. Oke. Ketika datang gelombang, Mm-mm. lalu mereka pada kaget, orang-orang di kapal gitu. Ini ada masalah apa ini? Lalu Yunus bilang, ini karena dia lari dari panggilan Tuhan dan dia harus dibuang di dalam laut. Jadi kenapa dia di dalam perut ikan? Ya karena memang posisinya pada saat itu lagi di laut. Jadi nggak mungkin di goa. Iya, oke ya. Jadi Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, betul ya? Betul. Oke, pertanyaan saya, siapa yang tahu Yunus tinggal di dalam perut ikan? Siapa yang memberitahu? Nggak ada. Tahu Siapa dari yang memberitahu? Iya, tahu dari mana Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam? Siapa yang beritahu? Ayo lo. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau memang sudah membahas tentang konteks, Anda tadi kan nggak mau lari kemana-mana konteks. Iya. Oke, saya juga akan bertanya secara epistemologi. Oke. Jadi pertanyaan saya simpel, jawabannya yang nggak simpel. Percaya sama saya. Betul. Coba, siapa yang nulis? Siapa yang memberitahu bahwasanya Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan? Siapa yang memberitahu? Yunus, yang menulis kitab Yunus tuh Yunus. Yunus sendiri menulis kitab, luar binasa ya. Betul ya? Gimana sih, Bang Ardin? Oke. Yunus, kitab Yunus AM. Oke, Yunus. Kemudian apa maksud Yunus memberitahu bahwasanya Yunus tinggal di dalam perut ikan? Apa maksud Yunus? Ingin membuktikan apa sih? Ingin pamer. Aku lo udah tinggal dalam perut ikan tapi aku nggak mati. Ingin pamer gitu? Atau ingin memberitahukan, di dalam ikan ternyata ada usus, ada lambung, ini lambungnya ikan, gitu. Coba. Ayo Bang Am. Ini anak SMA bisa jawab nih Bang Am. Ayo, silakan. Silakan dijawab. Jangan ketawa dek, kamu pasti ketawa kamu dek. Yunus ingin memberitahu apa sih? Coba. Oke. Berarti kalau abang tanya Yunus lagi memberitahu apa, berarti abang sedang menanyakan makna dari kitab Yunus ini berarti ya? Dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Setelah didengarkan, diproses di dalam otak. Setelah diproses dalam otak, lalu cari jawabannya, ya kan? Jangan asumsi. Cari jawabannya. Dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Yunus
Tadi kan Anda bilang ini yang nulis Yunus. Oke? Iya. Saya nggak akan bantah itu. Saya nggak Iya. bantah. Oke. Kemudian Yunus memberitahu kepada semua orang dengan sebuah tulisan ini. Maksud Yunus itu apa sih? Ngapain Yunus ngasih tahu ke kita bahwasanya dia tinggal dalam perut ikan? Ngapain dia itu? Perlunya apa? Urgensinya apa? Ayo. Oke. Baik, luar biasa jawabannya. Bagus sekali. Oh, belum ya? Iya. Lanjut. Iya, ayat 17. Ayat 17 ya. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam dan dia nggak mati. Jadi poinnya Nggak usah bahas dia nggak mati. Sabar. Tunggu. Anda nggak usah membahas dia nggak mati atau dia hidup. Oke. Nggak usah. Karena Anda tadi bilang bahwasanya nggak ada urusannya dengan hidup dan mati. Betul? Dia kan bilang di gitu. konteks Dia baca Matius. ayat doang. Di konteks Matius kan lagi baca. Ketika konteks Matius saya menyatakan nggak ada urusan hidup mati di Iya. konteks Matius. Iya bener kan? Iya. Terus ngapain? Kalau di konteks Yunus beda lagi. Beda Jadi nggak lagi. bisa dicampur-campur, Abang. Tunggu. Sabar ya. Dengerin. Nyambungnya dari Matius 21:40 ya kan 21:40 tadi. 12:40 tadi nyambungnya kan ke Yunus. Nyambung ke Yunus bukan keseluruhan kisahnya. Konteksnya kan ke Yunus, betul? Betul, tapi bukan keseluruhan kisahnya. Tunggu. Kalau memang konteksnya ke Yunus, berarti Betul. kalau Anda bilang di Matius tadi ini bukan soal hidup dan mati, kenapa pada saat kita membahas Yunus Anda membahas hidup dan mati? Padahal pertanyaan saya, dengarkan ya. Pertanyaan saya, apa yang ingin diberitahukan Yunus kepada kita sehingga dia memberitahu kita tentang dia berada di dalam perut ikan? Ulangi pertanyaan saya. Oke, saya udah jelas. Ulangi pertanyaan saya. Coba ulangi pertanyaan. Apa yang mau diberitahu oleh Yunus ketika dia menuliskan dia ada di perut ikan? Oke. Apa yang ingin Yunus kasih tahu ke kita? Apa? Oke. Saya lanjutin ya ayat 17 tadi. Jadi atas penentuan Tuhan dia ada di perut ikan. Jadi yang Yunus mau tekankan kepada kita adalah pribadi Tuhannya, bukan pribadi Yunusnya. Karena dia menuliskan di ayat 17 atas penentuan Tuhan, bukan dia yang mau sendiri. Jadi yang berkuasa sini adalah Tuhan. Dan yang berikut adalah apa? Tuhan mau kasih kesempatan kepada Yunus. Pertanyaan saya, apa maksud Yunus? Dia memberitahu kepada kita semua, dia menulis itu, apa maksudnya bahwasanya aku loh hidup di dalam ikan 3 hari 3 malam dan saya nggak mati, itu apa maksudnya? Iya, dia Paham nggak sih? menunjukkan, iya paham. Makanya itu saya lihat ayat 17-nya menunjukkan tentang Tuhan. Makanya atas penentuan Tuhan. Tentang Tuhan. Betul. Cuman itu aja, menunjukkan tentang Tuhan, dia harus masuk ke dalam ikan. Hah? Iya, tadi saya mau jawab panjang lebar. Abang bilang udah di situ aja. Jadi saya membatasi penjelasan saya Silakan. terkait dengan ayat 17. Silakan. Asih Bang, gitu dia. Silakan. Ya? Silakan. Ya lanjut. Oh lanjut, oke. Makanya tadi kalau pertanyaannya, jadi dia dimasuk di dalam perut ikan. Karena begini, dia kan lari dari panggilan Tuhan, tidak taat akan perintah Tuhan. Dia tidak taat dengan perintah Tuhan, dia harus terima konsekuensi. Tetapi atas pertolongan Tuhan kembali, Yunus boleh berada di dalam perut itu. Jadi kalau pertanyaan kenapa, apa pentingnya dia tulis, bahwa dia mau menjelaskan bahwa yang bisa menyelamatkan dia sendiri adalah Tuhan. Padahal dia ini sudah bahasanya nakal lah. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan dia hidup kembali kan. Terus Karena tujuannya adalah bagaimana kembali lagi ke
tugas utama dia adalah pertobatan orang-orang di Niniwe. Bagaimana orang-orang di Niniwe itu bisa bertobat. Jadi satu pasal itu berbicara tentang itu, satu kitab itu berbicara tentang itu. Bang. Iya. Kalau ada pertanyaan itu dipahami baik-baik pertanyaannya, ya kan? Kemudian dilihat, tadi kan Anda main konteks, saya juga sudah main konteks. Pertanyaan saya simpel, tapi kenapa jawabannya ruwet gitu loh? Bukan juga, Dengerin. ini memang keseluruhannya. Saya kasih tahu. Suruh baca datanya tadi Bang Ardi, ayatnya itu lagi mungkin dia belum Oke, jelas. saya kasih tahu ya Bang ya. Yunus tinggal di dalam perut ikan. Yunus ini manusia bukan Bang? Manusia Manusia biasa atau manusia luar biasa Bang? manusia biasa. Manusia biasa yang diberi apa oleh Tuhan? Yang diberi keistimewaan atau yang tidak diberi keistimewaan oleh Tuhan? Diberi keistimewaan. Diberi keistimewaan. Apa sebutannya keistimewaan itu Bang? Nabi. Aduh. Mukjizat Bang M, saya kasih tahu aja. Oke. Mukjizat. Nah, Saya minum Kalpanak dulu ya, 2 botol bentar. Oke. Lanjut. Oke, saya lanjut. Saya lanjut ya, intermezzo aja tadi ya. Oke. siap Ustadz Madu. Astagfirullahaladzim. Jadi Yunus itu sedang memberitahu kepada kita bahwasanya itu ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang diberikan oleh Allah kepada Yunus, betul ya? iya. Apa mukjizatnya? Hidup di dalam perut ikan. Nah, hidup di dalam perut ikan itu mukjizat apa bukan mukjizat? Mujizat. Oke, sekarang kita ke Matius 12:40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, Matius ini menulis seperti ini, ya ini kan yang ngomong Yesus. Betul. Yesus sedang menceritakan Yunus, betul? Betul. Apa yang diceritakan Yesus tentang Yunus? Dia tinggal di dalam perut ikan. Esensinya apa? Tinggal dalam perut ikan. Esensi apa? Aduh, masa Tinggal dalam perut ikan. ini saya banting nih HP saya. Saya banting nih HP saya. Bang Madu kali, Bang Ardi belum nyampe deh bahasanya kali. Coba Bang Madu lebih halus kali. Yang lain lah. Oh, Ustaz Alif deh. Ustaz Alif lebih halus di bahasanya. Yang lain lah. Saya banting loh HP saya ini nanti. Esensinya Aduh. Harus apa? Yang lain. Oke, yang lain. Ustaz Alif, monggo Ustaz Alif. Ini kepala proyek dulu. Aku barusan di jalan. Oh, di jalan. Lagi masuk ke ruangan. Oke. Dulu silakan ditanggapinya pada pihak Kristen baru aku masuk. Oke. Saya lanjut sebentar aja deh ya. Nanti dilanjut sama Ustaz Alif ya. Bang Oji diam dulu, putus-putus Bang Oji ya. Aduh, Bang, Ya. sinyalnya nih ganti ngapa? Bang Oji, sinyalnya. Jangan numpang wifi tetangga ngapa? Jangan buka kartu Bang Ardi. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Apa perlunya Yesus menceritakan tentang Yunus? Silakan dijawab. Ya seperti yang tertulis tentang tinggal selama 3 hari. Dengerin pertanyaan saya. Apa urgensinya, apa perlunya, apa pentingnya Yesus menceritakan tentang Yunus yang hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam? Apa pentingnya? Apa urgensinya? Jawab aja nubuatan dulu bang. Banyak. Nubuatan, bukan nubuatan. Saya banting laptop saya ya. Ayo. Bukan nubuatan. Kalau Anda nggak mau jawab, saya kick dulu nama saya nantar. Bercanda ya. Iya. Ngambek ntar. Jangan ngambek lah. Iya. Silakan. Masih ingat pertanyaan saya? Masih? Iya, apa urgensinya Yesus harus menyatakan ini?
Apa urgensinya Yesus menceritakan mengenai Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam? Apa urgensinya? Bang Madu bantuin jawab coba, Bang Madu. Pertanyaan saya simpel. Saya kan sudah bilang tadi. Ya, silakan Bang Madu. Ustadz Madu. Yang lain. Kenapa? Yang lain bilang itu nubuatan untuk Yesus. Kenapa Bang Martin? Kenapa? Tembak juga nih Bang Oji ini. Jadi dengan matinya Yesus bangkit di hari ketiga. Nah, itu contekan dari kawan-kawan yang lain. Mau percaya sih nggak apa-apa, nggak percaya nggak apa-apa. Bang Ardi, mendingan kasih pilihan aja lah. 3 pilihan lah berapa? Atau gini. Saya kasih pilihan. Diam Bang Oji, diam dulu. Ya. Saya kasih pilihan ganda. Saya baca dulu ayatnya, lalu saya kasih pertanyaan, lalu saya kasih pilihan ganda. Ya? Setuju ya Bang ya? Iya, oke. Oke. Matius 12:40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Oke, sudah? Iya. Oke. Ini yang bilang adalah Yesus sendiri karena tulisannya tulisan merah. Setuju? Betul. Oke, betul. Sampai sini lancar. Dengerin pertanyaan saya baik-baik ya. Apa urgensi Yesus menceritakan tentang Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam? Saya kasih multiple choice. A. Yesus ingin menceritakan mengenai mukjizat yang diterima Yunus dari Allah atau dari Tuhan. Atau B. Yesus iseng. Atau C. Matius yang menulis ini yang iseng menambahi kata-kata Yesus. Yang mana yang benar? Aduh, 3-3-nya nggak benar. Ya udah, tambahin sendiri. Tambahin sendiri. Ayo. Kalau ketiganya enggak benar, berarti abang tahu yang benar. Apa tuh yang benar? Nah, yang benar apa? Coba. Oke. Bang M, saya tambahin Bang M ke jawabannya yang D. Iya, abang silakan abang. Ya, jadi ini saya tambahin nih yang jawabannya D. Jadi Yunus iseng ngetes kekuatannya ada enggak di dalam perut ikan tuh mati apa enggak. Lanjut. Ayo. Silakan. Silakan dijawab. Iya. Ketinggian pertanyaan saya. Saya kurang. Enggak abang. Tapi seperti yang tadi saya bilang, saya tetap akan berpegang pada apa yang tertulis di sini ya. Betul. Kita tetap berpegang di situ bahwa Betul. seperti Yunus tinggal di dalam perut. Kasih Pak Duka, makasih. Hari Terima 3 kasih malam. Pak Duka, Pak Indra. Barakallahu fikum. Oke.